Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas suatu artikel dari Harvard Business Review bulan Februari tahun 2008 yang berjudul The Experience Trap. Kita tahu bahwa banyak orang mengagung-agungkan experience, pengalaman, bahwa orang yang berpengalaman itu lebih bisa melakukan sesuatu dibandingkan orang yang tidak berpengalaman atau orang yang cuma teoritis. Ya. Di dalam artikel ini 3 orang profesor, 2 profesor dari INSEAD dan 1 profesor dari Naval Postgraduate School di Monterey, California, melakukan penelitian terhadap manajer-manajer yang mengerjakan satu proyek, ya, dan dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa ternyata orang itu hanya belajar dari experience kalau situasinya sederhana. Jadi dalam situasi sederhana, orang bisa melihat hubungan antara satu variabel dengan outcome dari variabel tersebut. Jadi dia bisa menghubungkannya. Yang kedua, bahwa antara variabel yang berubah dengan outcome tersebut, time lag-nya nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, orang bingung karena akan terinterfere oleh faktor yang lainnya. Sehingga pada situasi yang kompleks, ternyata orang tidak belajar banyak dari pengalaman. Dan kenyataannya di dalam pekerjaan atau dalam project management, dalam anything, kenyataan yang terjadi itu yang adalah situasi yang kompleks, bukan situasi yang sederhana. Sehingga di dalam suatu situasi yang kompleks, ternyata orang tidak belajar banyak dari pengalaman, ya. Sehingga dalam penelitian ini jelas dilakukan penelitian seorang dimasukkan dalam satu project yang makin lama makin kompleks. At the end of the project, orang tersebut melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Dan ternyata begitu orang tersebut diterjunkan ke dalam project yang lainnya yang mirip, mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak belajar dari pengalaman yang sebelumnya karena mereka tidak bisa melihat hubungan antara satu variabel dengan outcome dari variabel tersebut karena situasinya kompleks dan juga ada time lag dan segala macam. Dan kenyataannya dari survei tersebut ditanyakan pada mereka yang gagal-gagal tersebut, kenyataannya dalam pekerjaan Anda sebenarnya kejadiannya simple atau kompleks seperti ini. Majority dari mereka katakan kenyataan di lapangan kompleks kok. Jadi kesimpulannya dari artikel ini, satu pengalaman dalam situasi yang kompleks itu doesn't give you many learnings, kecuali nanti ada triknya bagaimana itu bisa membuat pengalaman itu menjadi learning, ya, yang ditulis oleh di dalam artikel ini oleh 3 orang profesor, yang 2 dari INSEAD dan 1 dari Naval Postgraduate School dari Monterey, California. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan Chief of Corporate Human Capital Tudung Group. Tudung Group itu adalah holding company dari Garuda Food. Dan kita tahu bahwa perusahaan Garuda Food yang dipimpin oleh Pak Sudamek itu adalah salah satu perusahaan yang sangat advance dalam learning, ya, sangat committed to learning, sehingga kita pengen juga sharing experience dengan Chief of Corporate Human Capital dari Tudung Group, holding company dari Garuda Food, untuk melihat bagaimana mereka menghadapi situasi bahwa orang-orang yang experience belum tentu memberikan nilai tambah ke dalam pekerjaannya, dalam hal bahwa mereka learning from their experience. Thank you Pak Andre for coming here. Pak Andre Vincent Wenas, Chief of Corporate Human Capital Tudung Group Holding dari Garuda Food, dan juga beliau adalah Presiden Director dari Garuda Solusi Inti. Garuda Solusi Inti adalah timnya timnya training dan consultant untuk corporate-nya sendiri. Jadi hebat, seperti seorang company punya rumah sakitnya sendiri gitu ya. Yang untuk mereka bisa refer to, atau dalam bentuk yang lebih advance mungkin nanti menjadi corporate university dari company ini. Ya begitu ya Pak Andre ya. Cita-citanya mungkin ke arah corporate university nanti ya. Persis sekali. Ya. Atau corporate academy lah yang mungkin yang lebih tepat ya. Pak Andre, as the Chief of Corporate Human Capital, ya. Chief of Corporate Human Capital itu Tudung Group holding company dari Garuda Food. Di dalam you punya policy itu seberapa banyak faktor experience itu mempengaruhi keputusan untuk pemilihan seorang manajer ataupun pemilihan seorang project leader? Iya,
Again, sebetulnya ada 6 kriteria yang kita punya, dan salah satunya memang ada kita bicara mengenai kompetensi, di mana kompetensi itu juga bicara mengenai faktor experience. Tapi itu adalah salah satu dari 6 faktor itu. Sehingga experience memang kita pertimbangkan, tapi bukan segala-galanya. Karena kita tahu zaman sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi, speed of change, sehingga banyak hal-hal baru juga yang mengintervensi pekerjaan-pekerjaan kita, yang masuk di dalam tengah-tengah pekerjaan kita, sehingga belum pernah ada yang mengerjakan itu, belum pernah ada yang tahu itu. Iya, project yang sama, different time bisa different way of handling gitu. Different way of handling. Jadi memang yang penting adalah kapasitas dia untuk belajar hal-hal yang baru, learning capacity-nya. Dan kedua tentunya yang tidak kalah penting adalah leadership-nya dia. Jadi learning capacity and leadership. Itu yang merupakan faktor yang paling penting bagi seseorang di tempat kita untuk bisa memimpin satu project. Karena new things atau hal-hal baru akan masuk. Kapan aja, at any time gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang penting dia udah pengalaman. Ya, pengalaman memang bisa menjadi salah satu referensi, tapi bukan segala-galanya. Tapi kalau kita weight ya, kan dibilang ada 6 kriteria, dan salah satunya adalah pengalaman. Ya, kalau kita weight, itu pengalaman itu punya berapa persen weighting gitu di dalam total keseluruhan tersebut? Iya, kalau kita melihatnya dengan rata begitu ya akan bicara sekitar 10-20%. Tapi again, pengalaman dia bisa aja punya pengalaman katakanlah 20 tahun begitu ya. Tetapi jangan-jangan kita suspicious. Itu sebetulnya hanya kompetensi 1 tahun diulang 20 kali begitu. Jadi ya sebetulnya pengalaman tahunan juga nggak bisa banyak. Doing the same mistake gitu ya. Pengalaman yang sama 20 tahun gitu ya. Jadi hati-hati sekali kita dalam menilai pengalaman seseorang. Bisa aja kecil sekali justru faktornya. Oke. Pak Andre, ingat nggak kira-kira dari 6 kriteria itu, dari pengalaman, leadership, apalagi Pak Andre? Kita bicara mengenai kompetensi, kita juga bicara mengenai creativity sebetulnya. Karena zaman sekarang ini dengan banyak perubahan, orang harus bisa bukan hanya berpikir linier, tapi berpikirnya eksploratif. Jadi daya kreatif itu penting sekali buat kita. Jadi melihat kemungkinan, melihat hal-hal lain, alternatif ketiga dan seterusnya. Kemudian faktor ketiga adalah concern for people. Concern for people ini menjadi imperatif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tadi kita juga belajar dari Profesor Kishore Sengupta dalam artikelnya ini, bahwa memori kolektif itu lebih kuat dibandingkan dengan memori individu sebetulnya. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jadi concern for people ini merupakan faktor yang imperatif. Itu. Yang keempat itu juga kita bicara mengenai konsistensi. Jadi daya keuletan dan persistensinya dia. Bukan hanya sekedar ngotot buta aja begitu, tetapi konsisten. Itu menuntut keberanian, menuntut satu daya tahan mental juga. Jadi kita tahu dalam setiap project management, dalam setiap pekerjaan kita akan mengalami banyak sekali tantangan. Bukan hanya tantangan dalam pekerjaan profesionalismenya, tetapi juga yang kita harus hadapi secara realistis adalah politicking di dalam setiap organisasi itu pasti ada. Jadi itu butuh konsistensi dan perlu persistensi gitu dari seseorang. Jadi adversity quotient ya dikatakan begitu ya. Dan kalau aspek kelima kita bicara mengenai piety, itu bukan berarti orang ini harus orang yang religius, tapi orang yang serius. Piety. Piety kalau terjemahan Indonesianya kan menjadi kesalehan. Tetapi kita mengatakan bahwa bukan hanya berarti dia seorang yang religius, tapi seorang yang serius menghadapi hidup ini begitu. Dan orang yang mengerti makna panggilan hidupnya. Itu juga kita anggap satu faktor yang penting. Jadi orang yang harus mengerti sense of mission dia punya dalam hidup. Jadi jangan bukannya orang yang istilahnya kue sera-sera whatever will be begitu ya. Untuk itu adalah faktor keenam yang kita butuhkan adalah orang yang mau dan serius terhadap calling findingnya. Orang-orang yang mencari panggilan hidupnya gitu. Nah ini adalah kriteria-kriteria leaders yang kita mau identifikasi. Bukannya identifikasi, juga kita track dan kita mau bangun di dalam kelompok usaha ini gitu. Bedanya apa tadi antara kesalehan tadi sama yang knowing panggilan hidupnya? Kalau kesalehan itu adalah orang yang serius ya dalam menjalani hidup ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar come and go, easy going, anggap enteng dalam hidupnya. Karena ini akan sangat responsible for his life. Karena ini juga akan sangat erat kaitannya dengan tadi concern for people. Jadi bukan concern of people dan hanya sekedar lip service saja di permukaan begitu, tapi betul-betul dia concern sama orang lain juga begitu. Jadi karena it's natural ya. Maksudnya banyak hal kan, misalnya kita ngomong leadership gitu kan. Banyak orang bilang
itu bisa dibina, bisa dididik atau bisa dibuat gitu ya. Not really natures gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kesalehan, really concern for people, I found in many occasions itu nggak bisa dilatih ya. Itu it's an instinct ya. Kalau emang orang dasarnya cuek, susah nih bikin itu concern for people. What do you think, Pak? Ya, saya tidak terlalu menentang hal itu. Tetapi yang paling penting adalah kita set di agenda bahwa dalam organisasi ini kita concern for people, kita menghargai piety, kita menghargai orang-orang yang mencari panggilan hidupnya. Jadi it's kind of community. Sama seperti kita datang ke Singapura, kita datang ke satu kota di Amerika, negara-negara maju. Behavior kita juga akan menyesuaikan ke sana. Nah, manakala orang masuk ke dalam organisasi di mana komunitas organisasi tersebut punya set of behavior tertentu yang sudah dilatih dari menjadi tradisi begitu, menjadi budaya perusahaan, mau tidak mau orang itu pasti akan tergeret ke arah sana begitu. Dan dia akan melakukan refleksi dirinya, self talk gitu, bicara dengan diri sendiri. Apakah norma-norma yang seperti ini bisa saya adopt atau saya agree, saya setujui. Kalau dia agree, itu akan menjadi beliefnya dia, gitu. Nah, proses itu bisa aja tidak sebentar begitu, akan menjadi proses yang panjang. Tapi biarkan proses itu berlangsung. Itu tugas human capital di tempat kita. Supaya orang ini juga bisa berkembang dalam hidup. Pak Andre, thanks a lot. Jadi menarik sekali tapi kita harus break sebentar, Pak Andre. Dan buat para business leaders dan intellectual business community, buat yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa menanyakan artikel ini ataupun Anda bisa mengemukakan pendapat ataupun komentar tentang topik kita hari ini ataupun program CEO Reference secara keseluruhan. Oke, kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.